Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita ini yang beragama Islam, yang menyatakan beriman kepada rukun iman yang 6 itu. Iman pada Allah, pada malaikat, pada Rasul, pada kitab, hari kiamat, dan takdir. Yang percaya pada 6 hari itu disebut oleh Allah, hai orang-orang yang beriman. La yahilu lakum antaristu nisaa karhan. Hai orang beriman, tidak boleh atau tidak halal bagi kamu, yaitu mewarisi wanita-wanita sebagai pusaka dengan paksa. Soalnya apa? Dulu pada zaman Jahiliyah, di zaman Jahiliyah di Arab sana, dulu pada waktu belum datang Islam itu, kalau ada orang meninggal, laki-laki meninggal, nah istrinya itu untuk rebutan oleh di lingkungan wali-wali yang meninggal itu. Ada orang tuanya, ada kakaknya itu berebut mau mengambil janda yang ditinggalkan si mati tadi itu. Dulu begitu itu. Dengan cara begitu datang lalu dikasih tutup dengan jaket atau baju bahwa ini sudah nanti jatahku. Begitu. Caranya dulu dipaksa seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Makanya tidak halal, tidak boleh bagimu untuk mewarisi janda-janda atau orang-orang yang tinggal mati suaminya dengan cara paksa. Dia dianggap sebagai pusaka gitu, sebagai warisan. Wala ta'dhuluhunna litadhabu bi ba'di ma ataytumuhunna ila ayatina bi farsyatin mubayyinah. Kecuali dan tidak boleh kamu itu menyusahkan seorang janda-janda itu dengan cara kamu mau mengambil kembali. Jadi orang laki-laki tidak boleh ya menyusahkan istri ya yang sudah diberi mahar pada waktu nikah, maharnya mau diminta kembali. Tidak boleh itu. Jadi kalau mahar sudah diberikan itu tidak boleh. Ila ayatina bifarsati mubayyinah, kecuali kalau si istri itu berbuat serong, berbuat selingkuh dengan orang lain, maka mahar itu boleh ditarik kembali begitu. Wa asiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri itu dengan cara yang baik. Artinya dengan kata-kata yang sopan santun, tingkah laku yang halus, pokoknya yang baguslah dalam mempergauli istri itu. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a. Maka apa yang kamu benci, yang kamu tidak suka itu, barangkali apa yang kamu benci itu Allah wa yas'alallahu fihi khairan katsira. Justru mungkin Allah ya menjadikan pada diri si istri tadi banyak kebaikan bagi kamu. Jadi kalau ada suami tidak senang pada istri, bahkan mengancam mau mencerai, bahkan mau mengancam mau minta kembali maharnya, itu diingat oleh Allah, jangan begitu. Sebab siapa tahu apa yang kamu benci, yaitu istri yang kamu benci itu, bahwa pada diri istrinya itu banyak kebaikan bagi kamu. Nah, begitu loh. Itu peringatan saja dari Allah kepada orang laki-laki yang bersikap laku, tingkah laku kepada istrinya itu. Wa in aradtumus tibdala zaujin maka jika kamu hendak mengganti istri, mau mencerai dan mau cari istri yang baru, jika kamu menginginkan atau berkehendak untuk mengganti istri dengan istri yang baru, mengganti itu artinya ya yang sudah jadi istri itu dilepas, dicerai lalu mau cari yang lain, itu namanya mengganti istri, istilahnya di sini. Wa taitum ihdahuna kintoron, dan kamu telah memberikan kepada mereka itu salah satu istrimu itu yaitu dengan harta yang banyak. Fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan diambil kembali sedikit pun. Loh ini. Jadi mahar yang sudah diberikan itu tidak boleh tarik kembali. Tidak boleh tarik kembali. Kalau dia tuh mau mencerai istri kamu, aku tak cerai. Karena kamu aku tak cerai, maka mahar kembalikan, tidak boleh begitu. Atakhudunahu butanan wa isman mubina. Apakah kamu akan mengambil dengan
membuat kebohongan, ya, membuat kebohongan, tuduhan kebohongan yang menyebabkan orang itu mendapatkan dosa yang nyata. Ya mungkin karena dia mau kawin dilarang, dihalang-halangi istrinya, lalu dia berulah seolah-olah menuduh istrinya itu berbuat tidak baik. Nah ini namanya membuat tuduhan dusta. Istrinya tidak buat apa-apa tapi dituduh seolah-olah berbuat dusta, berbuat dosa. Nah orang yang menuduh seperti itu justru dia itu mendapat dosa yang nyata. Begitu. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila batin. Bagaimana kamu akan mengambil kembali mahar yang telah kamu berikan? Padahal wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum. Padahal kalau kamu mengambil itu kan sungguh sebetulnya salah satu kamu di antara kamu dan yang lain itu bahwa istrimu telah membuat ya perjanjian yang mengikat. Maksudnya sudah membuat perjanjian akad perjanjian, yaitu pada waktu nikah itu kan, pada waktu pernikahan kan syaratnya kan ada calon manten laki-laki perempuan, lalu ada mahar, lalu ada saksi, lalu ada ijab kabul. Lah, ijab kabul itu kan berarti si istri itu sudah mengikat janji dengan kuat itu. Sudah ada seperti itu, kok kamu mau melepas itu gimana? Kan dalam ijab itu qabil tu nikahaha. Aku menerima nikahnya. Lalu sudah perjanjian itu, ada perjanjian seperti yang kuat seperti itu. Istri sudah membuat perjanjian padamu sudah kuat seperti itu. Kamu menyatakan bahwa kamu menerima nikahnya itu. Nah, jadi kalau mau mencerai istri tidak boleh sewenang-wenang mengambil mahar yang telah diberikan itu. Jadi kalau apalagi mengambilnya dengan cara menuduh istrinya berbuat tidak baik. Nah, tuduhan yang tidak benar, yang dusta itu menimbulkan dosa yang besar di sisi Allah bagi yang menuduh itu, bagi suami itu. Wala tankihu manakaka aba'ukum minan nisa. Kamu jangan atau kamu tidak boleh menikahi apa-apa yang telah dinikahi oleh bapak-bapakmu. Kamu tidak boleh menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapakmu. Artinya apa? Kalau bapak mati, ya anak tidak boleh mengawini ibunya. Kalau bapaknya punya istri banyak, punya sampai 4, berarti kan meninggalkan janda 3, 4 sama ibunya sendiri. Itu tidak boleh. Anaknya itu lalu mengawini bekas istri bapaknya itu, walaupun masih muda dan cantik-cantik, tidak boleh itu. Ini ayatnya itu. Kamu jangan menikahi ya perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh bapakmu. Nah, tidak boleh ini. Ila makot salap, kecuali pada masa yang lalu. Dulu memang pada waktu jahiliyah banyak seperti itu. Jadi bapak punya istri, ya toh, bapaknya mati, ya toh, ibunya itu, ibu sendiri atau bituri itu bisa diambil oleh anak-anaknya, diambil istri. Itu pada zaman dulu. Ila makot salap, itu pada waktu dulu. Sudah pada waktu dulu itu lain hitungannya. Itu bukan mengikuti syariat Allah, syariatnya Muhammad. Ya sudah. Inau kana faksyatan makta. Sesungguhnya yang demikian itu mengawini istri ayah-ayahnya itu merupakan perbuatan keji wa makta, dan itu dimurkai oleh Allah. Wasa asabila, dan itu adalah sejelek-jelek jalan. Jadi tidak boleh seorang menantu itu, ya toh, ataupun anak seorang bapak yang bapak meninggal itu mengambil ibunya jadi istri, tidak boleh itu, tidak boleh. Hanya dulu pada waktu zaman jahiliyah sebelum datangnya agama Islam itu model begitu itulah dilakukan oleh orang Arab dulu seperti itu.